Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita bertemu. Ananda, apakah Ananda sehat saja? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu melindungi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu jumlahnya 99. Pada bab ini kita membahas hanya 7 Asmaul Husna saja, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 3 Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, dan Al-Wakil. Pada pertemuan ini kita melanjutkan yang keempat, yaitu Al-Matin. Al-Matin artinya zat yang sangat kuat. Adapun maknanya adalah zat yang memiliki kekuatan sempurna, yang kemampuan dan kuasanya mencapai puncak tertinggi. Tidak ada yang mengalahkan dia, siapapun, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adanya azab untuk orang yang berbuat zalim ketika hidup di dunia. Ditegakkannya langit dan bumi dengan perintahnya serta penjagaan atas keduanya. Adanya pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluknya. Tempat manusia berlindung dan memohon pertolongan. Bukti lain kekuatan Allah Subhanahu wa taala adalah Dia Maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satu pun di dunia yang bergerak atau diam, turun atau naik, mulia atau hina, memberi atau menolak, selain atas izin dan kehendaknya. Berdasarkan makna-makna tentang Al-Matin, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan di dalam kehidupan seorang muslim adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki tekad yang kuat dalam menjaga keutuhan negara Indonesia. Kedua, hanya berpegang teguh kepada agama Allah, yaitu agama Islam, dan tidak ada satu pun yang dapat membuatnya berpaling atau murtad dari agama Islam. Ketiga, berusahalah sekuat tenaga untuk mengendalikan hawa nafsu yang terdapat dalam diri, sehingga seorang muslim tetap berada di jalan yang benar. Dan yang keempat, memiliki prinsip dan pendirian yang kokoh untuk menyebarkan
agama Islam yang memberi rahmat kepada segenap alam, atau disebut juga Islam rahmatan lil alamin. Yang kelima, al-jami'. Al-jami' artinya yang maha penghimpun. Maknanya adalah zat yang menyatukan segala sesuatu dan tidak ada satu pun yang dapat mencerai-beraikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Menurut Imam Al-Ghazali, makna al-jami' adalah dia yang menghimpun yang sama, yang berbeda dan bertolak belakang. Allah menghimpun yang sama antara lain menghimpun manusia seluruhnya di permukaan bumi dan kelak di padang mahsyar. Dia menghimpun yang berbeda, seperti menghimpun semua langit, planet-planet, udara, bumi, samudra, binatang, tumbuh-tumbuhan, barang tambang yang beraneka macam, semuanya dengan bentuk, warna, rasa, sifat yang berbeda-beda. Dia menghimpunnya di bumi. Kemudian menghimpun segalanya di alam raya. Berdasarkan makna-makna tentang al-jami', sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan di dalam kehidupan seorang muslim adalah sebagai berikut. Pertama, kuatkanlah semangat persatuan agar tidak mudah dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kedua, tumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat Islam tanpa melihat ras, etnis, bahkan negara. Ketiga, kembangkan sikap toleran terhadap perbedaan antara sesama umat Islam selama perbedaan tersebut bukan masalah usul atau masalah pokok. Keempat, mengajak umat Islam untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul dan taat kepada ulil amri selama perintah ulil amri tersebut tidak melanggar aturan agama. Yang keenam, al-adlu. Al-adlu artinya yang maha adil. Maknanya adalah bahawa Allah Subhanahu wa taala suci dan bersih dari berbuat zalim dan menentukan secara zalim. Dialah zat yang memberikan orang yang berhak sesuai dengan haknya. Zat yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.
Tidak ada yang keluar darinya selain keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa, di dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 90 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Berdasarkan makna-makna tentang al-adl, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan di dalam kehidupan seorang muslim adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang dalam pergaulan sehari-hari. Kedua, menetapkan hukum yang sama kepada siapa saja yang bersalah. Tidak menerapkan seperti yang dikatakan pepatah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ketiga, hendaknya menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga tidak menimbulkan masalah. Keempat, jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah, untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Kelima, tidak melakukan keberpihakan ketika menjadi seseorang yang dipercaya untuk memutuskan suatu perkara atau sesuatu yang lainnya. Dan yang keenam, bersikap positif dengan berani mengakui kesalahan yang sudah diperbuat. Yang ketujuh, al-akhir. Al-akhir artinya yang maha akhir. Maknanya adalah zat yang kekal, maha sendiri tanpa akhir. Maha suci Allah, tidak boleh baginya sifat fana atau binasa. Dia maha akhir karena menfanakan atau membinasakan makhluknya, dan dia sendiri kekal setelah semua makhluknya fana atau binasa. Sifat Allah al-akhir milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti kekekalannya setelah berakhirnya segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang akhir selain Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan makna-makna tentang al-akhir, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah sebagai berikut. Pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan peribadatan seorang hamba. Kedua, meyakini sepenuh hati bahwa yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu, seluruh sandaran hidup, tempat bergantung, tempat memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Yang ketiga, menyadari bahwa kematian pasti akan datang, sehingga senantiasa termotivasi untuk selalu beramal soleh. Ketiga, cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan.
Ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu ilmu yang penting di antara ilmu-ilmu syariat. Oleh karena terkait erat dengan objek yang paling mulia yang wajib diketahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan tentang Allah dan pengetahuan seputar nama, sifat dan perbuatannya adalah ilmu agama yang paling agung secara keseluruhan. Oleh karena itu, perilaku seorang muslim terkait dengan Asmaul Husna yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, mempelajari dan mengkajinya sehingga memiliki pengetahuan tentang Asmaul Husna. Dari sini kita mampu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Yang ketiga, menjadikan lafaz-lafaz Asmaul Husna sebagai bagian mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk zikir setelah melakukan salat fardu dan bagian dari bacaan doa yang dilantunkan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 41 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Yang keempat, menghafal ayat-ayat yang berkaitan dengan Asmaul Husna dan menjadikannya hafalan tersebut sebagai bacaan ketika melaksanakan salat. Dan yang kelima, menerapkan perilaku akhlakul karimah dengan meneladani nama-nama Allah yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Berikutnya yang keempat, hikmah menerapkan Asmaul Husna di dalam kehidupan. Seseorang yang sudah menerapkan Asmaul Husna di dalam kehidupannya, maka akan memperoleh hikmah di antaranya sebagai berikut. Pertama, memperoleh keyakinan akan adanya rahmat, hidayah, taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mendapat ganjaran berupa pahala sehingga terhindar dari siksa neraka dan memperoleh surga sesuai yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mendapatkan simpati banyak orang karena sudah memiliki pribadi yang berakhlakul karimah. Keempat, mendatangkan manfaat bagi lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kelima, menumbuhkan sikap raja, khauf, tawadhu, khusyuk, taubat, ikhlas, mahabbah, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta sifat lainnya saat melaksanakan ibadah. Keenam,
memotivasi diri untuk melaksanakan bermacam kegiatan ubudiyah, baik yang bersifat lahir maupun batin. Ketujuh, membentuk karakter dan budi pekerti luhur serta akhlakul karimah seorang muslim. Yang kedelapan, menanamkan sifat-sifat yang baik yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Kesembilan, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai para rasul, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Al-Quran. Dan yang ke-10, tidak merasa putus asa apabila menemui kegagalan, tidak merasa sedih bila menghadapi masalah dan musibah, dan senantiasa mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu materi kita, lain kali kita sambung. Terima kasih atas atensinya. Jazakumullahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.